Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang penyebaran dan pemusatan data. Nah, adapun tentang penyebaran dan pemusatan data, saya akan lebih fokus menerangkan ke yang pertama itu ragam dan simpangan baku, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Baiklah, untuk yang pertama kita lihat tentang ragam dan simpangan baku. Nah, apa itu ukuran keragaman? Ukuran keragaman ialah suatu nilai atau ukuran yang menunjukkan besarnya simpangan data dari pusat data. Ukuran keragaman yang akan dibahas di sini adalah tentang ragam dan simpangan baku. Ukuran keragaman dapat menunjukkan pola homogenitas atau kehomogenan data, atau bisa juga kita katakan sebagai persamaan data. Semakin besar nilai suatu ukuran keragaman, maka akan semakin rendah homogenitas dari data tersebut. Artinya, data semakin tidak homogen atau data semakin tidak sama, atau bisa juga kita katakan data semakin beragam. Yang pertama kita lihat tentang ragam atau disebut juga dengan istilah varian. Nah, jadi kita bisa menyebutnya dengan ragam atau bisa juga saudara menyebutnya dengan varian. Kalau ada istilah itu saudara temukan, itu maknanya sama. Nah, apa itu ragam? Ragam didefinisikan sebagai ragam menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Sedangkan simpangan baku biasa juga disebut dengan standar deviasi. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku menunjukkan penarikan akar dari rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Atau bisa juga kita katakan simpangan baku merupakan akar dari ragam. Untuk ragam biasanya kita lambangkan dengan S kuadrat, sedangkan simpangan baku kita lambangkan dengan S. Untuk ragam dan simpangan baku itu terbagi dua, ada ragam dan simpangan baku untuk data tunggal, dan ada ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Adapun rumus ragam untuk data tunggal, S kuadrat sama dengan 1/N sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Dengan keterangan, S kuadrat merupakan ragam atau varian, N adalah banyaknya data, sedangkan I adalah data ke I. Misalnya kita ada 5 data, maka X1, X2, X3. Berarti X1 data ke-1, X2 data ke-2. Selanjutnya sampai ke X5 adalah data ke-5. Sedangkan X bar adalah rataan hitung. Nah, kemudian apa rumus simpangan baku untuk data tunggal? S sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti kita cari terlebih dahulu ragamnya untuk mencari simpangan baku. Mungkin cukup jelas keterangannya ya. Nah, ini dia. Ragam tadi kan S kuadrat, sedangkan simpangan baku S sama dengan akar S kuadrat. Jadi bisa kita cari simpangan baku setelah kita cari S kuadrat. Atau jika S-nya diketahui, maka untuk mencari S kuadrat atau mencari ragam adalah simpangan bakunya
dikuadratkan. Berikut ini adalah contoh soal dari ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Contoh soal, hitunglah ragam dan simpangan baku dari data berikut. Bisa saudara lihat pada slide 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, dan 13. Nah, untuk mencari ragam, yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah X bar atau X rata-rata. Bagaimana cara mencari X rata-rata? Ini mungkin sudah dibahas tadi pada materi mencari min atau rata-rata dari data. Nah, X bar sama dengan sigma X per N. Kita lihat pada angka ini yang mana yang dikatakan sigma X. Sigma itu adalah jumlah ya. Sigma X adalah jumlah dari semua data. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 seterusnya sampai ke 13. Nah, karena dia rata-rata berarti kita bagi banyaknya data. Kenapa N-nya 8? Karena ada 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi X barnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 seterusnya sampai ditambah 13. Kita bagi 8, hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kita cari S kuadrat. S kuadrat dengan rumus 1/N sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, XI adalah data ke I. Karena kita ada 8 data, berarti ada X1, X2 sampai X8. Nah, kemudian kita cari satu persatu. XI dikurang X bar, berarti kita cari satu persatu terlebih dahulu. X1 nya adalah 1 dikurang X rata-rata. X rata-rata tadi kan 7. 1 dikurang 7 dikuadratkan. Kemudian untuk X2 nya berapa? 3 ya. Nah, 3 dikurang 7 adalah min 4, kita kuadratkan. Hasilnya adalah 16. Kemudian X3, yang mana ya X3? Ini X1, X2, X3. Dah, 4 dikurang X bar. X bar tadi 7. 4 dikurang 7 hasilnya min 3. Min 3 kita kuadratkan, hasilnya 9. Sampai seterusnya X ke-8. X8 adalah 13. 13 kita kurangkan 7, berapa hasilnya? 6 ya. 6 kita kuadratkan, hasilnya 36. Nah, kemudian setelah kita cari masing-masing baru kita tambahkan. Ini hasil yang tadi X1 dikurang X bar dikuadratkan, hasilnya 36. X2 dikurang X bar dikuadratkan 16. X3 dikurang X bar dikuadratkan, hasilnya 9. Sampai seterusnya X8 dikurang dengan X bar dikuadratkan 136. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita masukkan lagi ke rumus 1/N sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, XI dikurang X bar tadi totalnya sudah dapat 136. Nah, lalu kita bagi N. N tadi adalah banyaknya data. Banyak data kita ada 8. Maka 136 dibagi 8 atau 1/8 dikali 136, hasilnya adalah 17. Jadi didapatkan ragam atau variannya 17. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia simpangan baku atau standar deviasinya. Standar deviasi kita lambangkan dengan S. Rumus yang tadi, S sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti akar dari 17. Nah, akar dari 17 sama dengan 4,12. Nah, maka kita peroleh hasil ragam adalah 17, sedangkan simpangan bakunya adalah 4,12. Nah, kemudian ini kita lanjutkan dengan
ragam dan simpangan baku untuk data per kelompok. Nah, prinsipnya sama, cuman di sini mungkin untuk mencari X rata-ratanya ini agak beda. Nah, tapi tadi sudah dibahas juga oleh kelompok penyaji bagaimana cara mencari X rata-rata untuk data kelompok. Nah, kita langsung ke contoh soal. Untuk rumusnya masih sama ya, cuman di sininya nanti cara mencari X rata-ratanya. Ini tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. Nah, kalau data berkelompok seperti materi kita minggu kemarin yang sudah kita bahas minggu kemarin, kalau untuk data per kelompok kita identikkan dengan adanya kelas-kelas dan selang interval. Kemudian ada frekuensi. Kita langsung saja ke jawaban. Nah, ini ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas kita ada 6 dengan interval kelasnya ada 10. Nah, untuk kelas 1 F1 nya ada 1 sampai seterusnya ke kelas 6, frekuensinya ada 3 dengan jumlah total frekuensi adalah 40. Nah, apa yang kita cari pertama kali sama seperti yang tadi, kita mencari X bar atau X rata-rata dengan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, kita lihat pada tabel berikut. Nah, XI, apa itu XI? Minggu kemarin kita juga sudah membahas XI adalah nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Berarti 40 ditambah 49 dibagi 2, 44,5. Kemudian 50 ditambah 59 dibagi 2, 54,5. Selanjutnya sampai ke 90 ditambah 99 dibagi 2, hasilnya 94,5. Kemudian kita cari FI dikali XI. Berarti frekuensi masing-masing kelas dikali dengan nilai tengahnya. FI dikali XI, 1 dikali 44,5 diperoleh hasil 44,5. 4 dikali 54,5 hasilnya 218. 8 dikali 64,5 hasilnya 516. Sampai selanjutnya 3 dikali 94,5 283,5 dengan total atau sigma FI dikali XI nya adalah 2950. Nah, untuk mencari nilai tengah kita cukup berpatokan ke nilai yang dua ini saja terlebih dahulu sebelum kita masuk mencari ragam. Nah, kita masukkan ke rumus. X bar atau X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. 2950 kita bagi dengan FI 40, jumlahnya adalah 73,75. Nah, untuk selanjutnya kita mencari ragam. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Sama dengan yang tadi ya. Kita cari masing-masingnya. XI dikurang X bar berarti X1 atau kelas ke-1. Berapa XI-nya? Kan 44,5. Nah, kita kurangkan dengan X bar yang sudah kita cari tadi. 44,5 dikurang dengan 73,75 hasilnya min 29,25. Kemudian kita lihat untuk kelas kedua, XI dikurang X bar berarti X kedua dikurang X bar atau kelas nilai XI pada kelas kedua dikurang X bar. Berapa nilai XI pada kelas kedua? 54,5. Kita kurangkan dengan X bar 73,75 hasilnya min 19,25. Begitu selanjutnya sampai kelas terakhir. Nah, berarti XI dikurang X barnya berarti X ke 9 atau XI pada kelas 9. Berarti XI dikurang X barnya adalah X ke 6 atau XI pada kelas ke 6
Nah, kelas 6 kan ini. Nah, XI kelas ke-6 adalah 94,5. Kita kurangkan dengan X bar 73,75, hasilnya 20,75. Kemudian kita kuadratkan masing-masingnya. Min 29,25 dikuadratkan, hasilnya ini min kali min positif. Ini sama sampai selanjutnya ke 20,75 dikali 20,75, ini hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Ini bedanya dengan yang data tunggal tadi. Ini perbedaan yang kedua. Yang pertama tadi perbedaannya cara mencari X bar. Yang kedua, nah ini juga berbeda. Kalau tadi kan cuma XI dikurang X bar dikuadratkan saja. Nah, kalau yang ini karena dia data per kelompok ada frekuensinya, maka frekuensinya itu bisa jadi untuk satu data itu dia ada 3, ada 4, atau ada 5. Nah, makanya dikali dengan FI. Oke, kita lihat yang tadi ya. Nah, kalau yang tadi kan tidak ada, cuman satu-satu saja kan, ada pengaliannya. Nah, yang sekarang, nah ini dia perbedaannya ada di sini. Nah, FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. XI dikurang X bar dikuadratkan berapa hasilnya tadi? Untuk kelas pertama kan 855,56. 855,56 kita kalikan dengan FI-nya. Berapa FI pada kelas pertama? Ada 1. Kemudian untuk kelas kedua, XI dikurang X bar dikuadratkan 370,56. Kita kali berapa FI-nya? Kita kali 4. Hasilnya 1482,25. Sampai kelas ke-6, XI dikurang X barnya yang dikuadratkan adalah 430,56. Kita kalikan dengan frekuensi atau FI-nya 3. Berarti 430,56 kita kali 3. Hasilnya 1291,69. Nah, setelah kita menyelesaikan tabel, baru kita masukkan ke rumus ragam. 1/N dikali sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Saya ulangi, S kuadrat untuk data berkelompok sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, apakah kita sudah mendapatkan nilai sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan? Sudah, ini dia ya, yang kita cari satu persatu tadi. Nah, ini totalnya yang kita jumlahkan ke bawah, ini totalnya. Maka kita masukkan ke rumus. Nah, masukkan ke rumus ini dia. N-nya berapa? 40. Dari mana datang 40? Jumlah frekuensi atau sigma atau total dari frekuensinya adalah 40. Berarti 5477,49 dibagi 40 sama dengan 136,94. Nah, ini dia ragam. Sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan baku, ini sama dengan yang tadi, S sama dengan S kuadrat. Standar deviasi sama dengan akar dari ragam yang dikuadratkan. Berarti kita kan udah dapat ini tadi. Nah, berarti S sama dengan akar dari 136,94. Hasilnya 11,70. Nah, dari soal ini kita dapatkan nilai ragamnya 136,94 dan nilai simpangan bakunya adalah 11,70. Nah, jelas ya perbedaan ragam dan simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Prinsipnya, untuk data tunggal kita tidak perlu membuatkan tabel, sedangkan untuk data kelompok kita harus membuatkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana misalnya kalau tabelnya tidak ada, yang ada itu cuma soalnya saja? Nah, saudara harus mengerjakan terlebih dahulu membuat data tabel distribusi frekuensinya sampai dapat seperti ini.
Nah, sampai dapat seperti ini. Ini kan cara membuat tabel distribusi frekuensi kan udah minggu kemarin. Nah, jadi materi ini saling beruntun, saling berkait. Nah, kalau tidak paham saudara cara membuat tabel distribusi frekuensi, maka untuk mencari ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok nantinya juga akan susah. Karena apa? Syukur-syukur ya kalau soalnya langsung dibuatkan tabel seperti ini. Misalnya soalnya tidak dibuatkan tabel seperti ini, memang data di luarnya saja, seperti soal apa kemarin, soal data untuk distribusi frekuensi. Nah, jadi apa yang kita kerjakan pertama, kita buat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya. Carilah berapa banyak kelas, berapa selang intervalnya, berapa frekuensinya, berapa nilai tengahnya. Nah, sudah bikin tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, baru lanjutkan dengan kolom-kolomnya ini. Nah, mungkin untuk ragam dan simpangan baku kita cukupkan. Kita lanjutkan dengan uji homogenitas.